'cause nobody does it like you. I like the way that you move. That's why I never go through with leaving you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Himani SK Ibdian dengan NIM 240611285 dari kelas Agribisnis A, jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Riau. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian yang diampu oleh Bapak Meki Herlon SPMSI, yaitu mengenai analisis faktor internal dan eksternal dalam proses adopsi serta difusi inovasi. Nah, langsung saja kita masuk ke materinya. Sebelum kita masuk pada materi kali ini, ada baiknya kita mengetahui pendahuluan atau latar belakang dari materi kali ini, yaitu inovasi merupakan salah satu aspek penting dalam perkembangan masyarakat, baik di bidang teknologi, pertanian, maupun lingkungan sosial. Proses adopsi inovasi tidak terjadi secara instan ataupun cepat, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mempengaruhi individu maupun kelompok dalam menerima suatu gagasan baru. Rogers 2003 mengemukakan bahwa keberhasilan difusi inovasi dipengaruhi oleh karakteristik inovasi itu sendiri. Nah, saluran komunikasi, waktu, serta struktur sosial tempat inovasi tersebut diperkenalkan. Oleh karena itu, memahami faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi proses adopsi inovasi menjadi hal penting dalam merancang strategi penyebaran inovasi agar dapat diterima oleh masyarakat. Pengertian atau definisi dari adopter dan adopsi inovasi. Apa sih adopter itu? Adopter adalah individu ataupun kelompok yang memutuskan untuk menerima, mencoba, serta menggunakan suatu inovasi dalam kehidupan sehari-harinya. Dalam konteks pertanian, adopter biasanya merujuk pada petani yang mengambil keputusan untuk menggunakan teknologi atau metode terbaru dalam budidaya pertanian. Nah, selanjutnya ada adopsi inovasi. Kalian tahu tidak apa itu adopsi inovasi? Adopsi inovasi merupakan proses mental dan perilaku yang dilalui mulai dari tahap mengetahui suatu inovasi hingga akhirnya memutuskan untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, adopsi inovasi tidak hanya berkaitan dengan pengenalan terhadap teknologi, melainkan juga mencakup sikap, motivasi, serta keputusan untuk menggunakan inovasi tersebut. Baiknya juga kita mengetahui faktor internal yang mempengaruhi adopter. Nah, adapun faktor internal yang mempengaruhi adopter yang pertama yaitu adanya pengetahuan dan tingkat pendidikan. Nah, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin mudah mereka memahami manfaat suatu inovasi. Selanjutnya ada sikap dan motivasi. Individu dengan sikap terbuka terhadap perubahan dan memiliki motivasi untuk maju cenderung lebih cepat menerima inovasi. Nah, sikap terbuka terhadap perubahan biasanya lebih menerima gagasan baru dikarenakan tidak terlalu terikat pada cara-cara lama. Nah, mereka lebih mudah beradaptasi dengan melihat peluang dengan hal-hal yang dianggap berbeda. Di sisi lain, motivasi untuk maju juga menjadi pendorong utama atau penyemangat utama dalam proses adopsi. Nah, seseorang atau petani yang memiliki keinginan kuat untuk meningkatkan kualitas hidup, memperbaiki pekerjaan, atau memperoleh hasil yang baik, cenderung lebih antusias atau lebih menerima dalam mencoba inovasi. Nah, campuran atau kombinasi antara sikap terbuka dan juga motivasi tinggi terhadap petani inilah yang membuat individu petani tersebut lebih cepat mengambil keputusan untuk menerima serta menerapkan inovasi dalam kehidupannya. Keberanian mengambil risiko juga menjadi salah satu faktor dalam proses adopsi inovasi. Tidak semua orang mau mencoba sesuatu yang baru karena adanya ketidakpastian terhadap hasil yang diperoleh. Individu atau petani itu berani mengambil risiko biasanya lebih cepat untuk memutuskan atau untuk mencoba inovasi terbaru. Meskipun belum ada jaminan dalam keberhasilan sepenuhnya, mereka berani menanggung kemungkinan kerugian atau kegagalan dengan proses untuk memperoleh manfaat yang lebih besar di kemudian hari. Nah, dalam konteks pertanian, misalnya, petani yang berani mengambil risiko akan mencoba menanam varietas benih baru meskipun belum banyak digunakan orang lain, karena ia percaya terhadap potensi hasilnya akan lebih besar ataupun lebih tinggi dibanding benih yang lama. Nah, sikap ini mempercepat proses penyebaran inovasi dikarenakan adanya keberanian dari mereka untuk menjadi contoh bagi orang lain di sekitarnya. Selanjutnya ada juga faktor eksternal yang mempengaruhi adopsi inovasi. Yang pertama yaitu adanya peran penyuluh atau agen perubahan. Nah, peran penyuluh atau agen perubahan di sini yaitu mencakup komunikasi yang intensif
dari penyuluh yang akan mempercepat proses adopsi ataupun pendekatan terhadap petani. Dan yang kedua, adanya dukungan dan kebijakan serta regulasi. Nah, program pemerintah biasanya berupa subsidi ataupun aturan tertentu dapat mendorong penerimaan inovasi. Dan yang ketiga, ada juga lingkungan sosial dan juga budaya. Nah, norma sosial di antara kalangan petani dan juga budaya serta dukungan komunitas itu mempengaruhi tingkat penerimaan inovasi dari penyuluh terhadap petani. Selanjutnya, ada juga ketersediaan sarana dan akses pasar. Nah, jika inovasi disertai dengan dukungan infrastruktur dan akses pasar yang baik, maka proses adopsi tersebut akan berjalan lebih lancar. Nah, adapun macam-macam adopsi inovasi, yaitu yang pertama ada innovators. Nah, apa sih innovators itu? Innovators yaitu orang yang pertama mencoba inovasi, biasanya berani mengambil risiko dan terbuka pada hal-hal baru. Yang kedua, yaitu ada early adopters, yaitu tokoh atau pemuka opini yang cepat mengadopsi dan bisa mempengaruhi orang lain. Dan yang ketiga, ada early majority, yaitu kelompok masyarakat yang mulai ikut setelah melihat bukti keberhasilan jumlah yang cukup banyak. Dan yang keempat, ada late majority atau lambat. Nah, orang tersebut baru mengadopsi setelah mayoritas orang lain sudah menggunakan, cenderung karena tekanan sosial. Nah, oleh karena itu, kelompok ini merupakan kelompok yang lambat dalam menerima inovasi. Nah, dan yang terakhir adanya laggards. Nah, itu tuh orang yang paling lambat dalam menerima inovasi. Biasanya lebih tradisional dan enggan terhadap perubahan atau tidak menerima perubahan modern. Proses adopsi inovasi. Ada 5 proses adopsi inovasi yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu ada awareness atau kesadaran. Nah, pada tahap ini orang mulai tahu adanya inovasi meski masih minim informasi. Nah, dan yang kedua yaitu ada interest atau ketertarikan. Nah, pada proses ini itu adanya muncul rasa ingin tahu dan juga mencari tahu lebih banyak. Dan yang ketiga ada evaluation atau pertimbangan. Nah, pada yang ketiga ini itu kita harus menimbang apakah inovasi itu sesuai dengan kebutuhan dan di situasi mereka. Terus yang keempat ada trial atau percobaan. Nah, pada trial percobaan ini itu mencoba inovasi dalam ruang lingkup kecil dan juga untuk memastikan manfaatnya. Dan yang terakhir ada adoption atau penerimaan. Nah, pada yang kelima ini yaitu untuk memutuskan untuk menggunakan inovasi secara penuh dan juga berkelanjutan. Inovasi ataupun ciri inovasi. Yang pertama yaitu relative advantage atau keunggulan relatif. Nah, pada yang pertama ini yaitu sejauh mana inovasi memberikan manfaat lebih besar dibanding dengan cara yang lama. Contohnya, petani lebih cepat memakai pupuk organik jika hasil panen terbukti meningkat dibanding dengan pupuk kimia biasa. Dan yang kedua itu ada compatibility atau kesesuaian. Nah, tingkat keselarasan inovasi dengan nilai, budaya, serta pengalaman ataupun kebutuhan masyarakat. Contohnya, teknologi irigasi lebih mudah diterima di daerah yang memang menghadapi masalah kekurangan air. Yang ketiga yaitu ada complexity atau kerumitan. Nah, pada complexity atau kerumitan ini yaitu seberapa sulit inovasi itu dipahami ataupun digunakan. Nah, yang semakin rumit maka semakin lama proses adopsinya. Contoh yaitu alat pertanian modern yang butuh keterampilan tinggi biasanya lebih sulit diadopsi oleh petani. Contohnya traktor. Yang keempat yaitu ada trialability atau kemudahan untuk dicoba. Apakah inovasi ini bisa diuji coba dalam skala kecil tapi sebelum dipakai secara penuh? Yang keempat ada trialability, yaitu kemudahan untuk dicoba. Nah, kemudahan untuk dicoba ini, apakah inovasi itu bisa diuji coba dalam skala kecil sebelum dipakai secara penuh? Contohnya benih unggul. Nah, benih unggul ini yang bisa ditanam di sebagian kecil lahan lebih cepat diterima dikarenakan petani bisa melihat hasilnya terlebih dahulu dibanding lahan yang besar. Saluran komunikasi. Saluran komunikasi itu berfungsi sebagai media penyimpanan informasi inovasi kepada masyarakat atau khalayak umum ataupun juga untuk petani. Hal ini dapat melalui saluran interpersonal yaitu melalui penyuluh dan juga tokoh masyarakat maupun saluran media massa seperti televisi, radio maupun internet. Nah, pemilihan saluran komunikasi yang tepat akan mempercepat pemahaman dan juga penerimaan inovasi terhadap khalayak umum, masyarakat, ataupun petani di sekitar kawasan tersebut.
Ciri sistem sosial pada adopsi inovasi ini yaitu sistem sosial juga mencakup norma, nilai, hubungan antar individu dalam masyarakat ataupun dalam lingkungan sosial. Nah, sistem sosial ini terbuka terhadap perubahan, cenderung lebih mudah menerima inovasi. Begitupun sebaliknya, jika sistem sosial yang kaku ataupun memegang kuat tradisi akan memperlambat adopsi dari inovasi yang diberikan oleh penyuluh terhadap petani. Dan yang terakhir yaitu adanya sumber informasi. Nah, sumber inovasi ataupun informasi itu dapat berasal dari pemerintah dan juga lembaga penelitian, penyuluh, media massa, maupun pengalaman langsung dari adopter lain. Nah, semakin tinggi kredibel dan juga kepercayaan sumber informasi yang digunakan, maka semakin cepat juga masyarakat mau mengadopsi inovasi ataupun menerima informasi yang diberikan oleh penyuluh terhadap masyarakat. Setelah kita melihat penjelasan dari materi tersebut, nah, kesimpulan materi kali ini yaitu proses adopsi inovasi merupakan fenomena yang kompleks yang mempengaruhi oleh faktor internal individu seperti pengetahuan, sikap, kebutuhan, dan juga keberanian mengambil resiko, serta faktor eksternalnya seperti dukungan penyuluh, kebijakan, norma sosial, dan ketersediaan sarana. Di samping itu, sifat inovasi saluran komunikasi memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan dalam inovasi. Nah, pemahaman menyeluruh atas faktor-faktor ini akan memudahkan perancangan inovasi maupun penyuluh dalam mendorong percepatan adopsi di masyarakat. Nah, sekian video materi mengenai adopsi inovasi dan juga adopter dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye-bye.